Orang yang berhasil menerapkan self-acceptance ini, dia akan mengalami the experience of being aware. Dia akan sadar, experience of silence, gitu, keheningan, ketenangan. Jadi dia mau ada apa, eksternalnya itu mau ada masalah apapun, cobaan apapun, dia akan mengalami experience of silence ini. Dia akan selalu tenang, hening dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi pada pembelajaran hari ini, di mana pada hari ini kita akan belajar mengenai self-acceptance dan self-surrender. Nah, self-acceptance itu adalah di mana kita memiliki kesadaran yang menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang diberikan kepada kita, apapun cobaannya, ujiannya, atau kejadian apapun kita terima. Dan self-surrender di mana kita memasrahkan apa yang sudah kita terima itu kepada Tuhan. Kita memasrahkan, kita menyerahkan, karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memiliki kemampuan untuk menanggung semua itu. Nah, di dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3, di ayat 2 itu berkata bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluarnya. Dan At-Tolak ayat 3, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka akan dicukupi. Nah, ayat-ayat di surat At-Tolak ini mengandung makna acceptance dan surrender. Nah, jadi yang mana dulu sih yang harus kita lakukan? Acceptance dulu atau surrender dulu? Tentu saja kita harus menerima terlebih dahulu. Kita self-acceptance dulu, kita ikhlas dulu, baru kita serahkan kepada Tuhan. Nah, karena kita tahu bahwa seberat apapun beban yang ditanggung oleh manusia, itu hanya Allah yang bisa menanggungnya. Nah, self-acceptance ini tidak bisa diproses oleh pikiran, tidak bisa dilakukan oleh pikiran. Nah, yang acceptance yang harus kita terapkan itu adalah true acceptance. Acceptance yang tidak dibuat-buat oleh pikiran. Jadi, inner non-resistance, inner silence. Jadi, true acceptance ini dia tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Jadi, itu merupakan suatu kesadaran yang memang sudah aktif di dalam hati kita, di spirit kita, itu selalu aktif. Jadi, kita tidak perlu berusaha lagi. Jadi, self-acceptance ini di sepanjang kehidupan kita, itu kita selalu self acceptance gitu, jadi tidak perlu jadi tidak akan ada habisnya. Orang yang berhasil menerapkan self acceptance ini, dia akan mengalami the experience of being aware. Dia akan sadar, experience of silence, gitu, keheningan, ketenangan. Jadi dia mau ada apa, eksternalnya itu mau ada masalah apapun, cobaan apapun, dia akan mengalami experience of silence ini. Dia akan selalu tenang, hening dalamnya. Nah, sebelum menuju self surrender, namanya the space of awareness atau ruang kesadaran. Ruang kesadaran ini adalah di mana pengalaman atau kejadian itu muncul, itu kita sudah membiarkan kemunculannya gitu. Jadi bukan pengalaman itu muncul dulu baru kita self acceptance, tapi memang di dalam hati kita, di dalam spirit kita itu memang sudah selalu self acceptance. Jadi bahkan sebelum pengalaman atau tragedi, suatu cobaan muncul, itu kita sudah ikhlas, itu kita sudah self acceptance. Nah, ketika ruang kosong ini, ketika ruang ini disandarkan pada kesadaran, ruang ini bukanlah ilusi, tapi ruang ini adalah the actual kondisi yang sebenarnya. Nah, ruang ini merupakan tanda yang menandakan bahwa kita itu tidak menyadari apapun kecuali kesadaran itu sendiri. Ya, sama aja seperti contohnya kita ada di dalam sebuah rumah nih. Kita tuh tidak mengidentifikasi benda-benda atau barang-barang di dalamnya. Gitu, kita tidak mengidentifikasi, kita hanya fokus kepada kesadaran kita sendiri. Otomatis yang kita lihat di dalam rumah itu hanyalah suatu ruang kosong, suatu ruangan kosong, seperti itu. Jadi kita tidak sama aja seperti dalam kehidupan kita gitu. Kita tidak perlu mengidentifikasi, aduh lagi stres, lagi banyak masalah, lagi banyak ujian atau cobaan. Kita tidak perlu mengidentifikasi. Kita menyadari, kita menerima, lagi ada masalah ini, namun kita tidak perlu memfokuskan kepada hal tersebut yang membuat kita jadi dipenuhi oleh emosi-emosi negatif, jadi gelisah, jadi cemas, takut dan sebagainya gitu. Jadi kita tidak perlulah mengidentifikasi emosi-emosi tersebut yang negatifnya. Kita itu ketika sudah self acceptance itu kita membiarkan pengalaman yang masuk dan pengalaman yang keluar. To let experience in and to let experience out. Jadi kita tidak
mencoba untuk memegang atau mempertahankan gitu, atau menahan si pengalaman tersebut. Kita biarkan saja, kita biarkan, oke, kita mendapatkan pengalaman ini, lalu pengalaman itu berlalu, oke, kita terima, karena kesadaran hati itu tidak terikat pada pengalaman apapun sejak awal. Jadi secara natural itu akan terlepas dari segala jenis identifikasi. Nah, inilah yang harus kita latih. Bagaimana caranya kita stop di I am. Jadi kita bukan I am sad, I am mad, I am hurt gitu, nggak perlu, kita hanya stop di I am, okay, I am gitu. Jadi nggak usah aku tuh tersakiti, aku gagal, aku jatuh. Itu namanya kita sudah mengidentifikasi, kita sudah memberikan label kepada apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu memberikan label. Kita ketika diberi masalah, okay, nggak perlu, atau bahkan nggak perlu mengidentifikasi itu sebagai suatu masalah atau suatu musibah seperti itu. Kita sadar aja gitu. Kita memiliki kesadaran bahwa oh iya, ini lagi sedang terjadi kepada aku, karena itu tandanya kita masih mengidentifikasi dengan pikiran kita. Kita masih mengakses pikiran kita. Ketika masih ada identifikasi, di situ masih ada pikiran, dan ketika masih ada pikiran, di situ masih ada ilusi. Di sini kita akan yang harus kita latih itu bagaimana caranya kita bisa mempertahankan I am, titik I am. Namun kita juga harus sadar bahwa pengenalan terhadap a fake self itu akan membangkitkan kesadaran kita akan true self. Jadi pasti kita akan melalui proses terlebih dahulu gitu. Gak mungkin tiba-tiba kita bisa self acceptance, self surrender. Kita akan sadar dulu, oh dulu tuh aku masih fake self seperti itu. Jadi kita berproses terus sampai kita menemukan si true self kita. Dan kita juga harus sadar bahwa pikiran kita itu hanyalah sebuah aspek yang sangat-sangat kecil dari kecerdasan. Ada yang namanya itu kecerdasan infinite, kecerdasan yang tidak terhingga. Dan kita semua tahu bahwa pikiran kita itu limited, itu terbatas. Nah, oleh karena itu kita bisa bilang bahwa pikiran itu hanya sebagian kecil dari si kecerdasan infinite ini. Nah, seperti tokoh yang berpengaruh pada zamannya seperti Albert Einstein dan atau Sufi atau filsuf di zaman dahulu, itu mereka adalah serious seeker gitu. Mereka memiliki kecerdasan yang infinite gitu. Kita juga harus tahu bahwa semua hal yang benar-benar bermakna, itu kebahagiaan, ketenangan, keheningan seperti itu dan kecerdasan, itu keberadaan itu jauh di luar pikiran gitu. Nah, untuk memahami Tuhan, kita bukannya mendaki ke atas, kita bukan mengakses pikiran, namun malah kita harus turun ke bawah, gitu, mengakses the heart. Karena kita tidak akan dapat menemukan Tuhan itu di dalam pikiran, gitu. Jadi kalau kita misalnya mau menemukan the truth atau mau menemukan Tuhan atau mau mengakses si self acceptance ini, si self surrender ini, kita bukannya berpikir gimana caranya, aduh gitu. Yang ada nanti kita malah gelisah, malah diberi oleh emosi negatif. Justru kita harus mengakses the heart kita, mengakses spirit kita untuk dapat menemukan itu semua. Nah, untuk menemukan Tuhan itu kita akan melalui proses penghancuran diri, yaitu penghancuran ego, penghancuran fake self, penghancuran pikiran-pikiran kita dan sebagainya. Selama kita berusaha untuk memahami Tuhan, itu kita tidak akan pernah menemukan Tuhan, karena Tuhan itu bukan untuk dipahami. Dan kita pun tidak akan pernah mendapatkan hikmah apapun, tidak akan mendapatkan pembelajaran apapun kalau kita terus-menerus mencobanya itu di pikiran, mengaksesnya pikiran. Kita berusaha itu memahami, di mana pikiran itu tidak bisa mengerti, dia tidak memiliki kapasitas untuk memahami si self acceptance ini, si fake self ataupun true self ini, karena kita tahu Tuhan itu bukan untuk dipahami. Nah, hanya di the heart kita itu kita dapat melakukan penyerahan diri, pasrah, memasrahkan diri yang benar-benar total gitu. Di sini kita dapat menemukan cinta. Kenapa seperti contohnya kita jatuh cinta kepada seseorang? Kenapa dibilang itu jatuh? Kenapa nggak naik ke cinta? Karena itu cinta itu dirasakan di dalam hati.
tinggi the heart. Jadi kita jatuh, kita turun. Jadi dari pikiran itu kita turun ke hati.